Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Para kawan yang kami hormati, rekan-rekan yang kami hormati, serta peserta bimbing yang kami muliakan. Puja puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Peserta bimbing yang kami hormati, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Zuhrufi, tapi biasa dipanggilnya Uyu. Ya, siapa tahu nanti kalau ketemu di jalan kita saling sapa. Ya. Rumah saya di Salabentar, Salabentar dari Jasem ke atas, sama dari kamu. Ya. Namanya siapa? Dari? Oh, ini dari Batu Atas. Neng? Dari? Bidang yang sini dekat. Neng? Dari? Sarah Gunung di atas. Neng? Liwat dari? Kurantan sini, Abi Maman ya. Nah, ini? Oh, ngantar. Udah nggak apa-apa. Udah nikah belum? Oh, ya udah. Kalau sudah kenal kan kita enak ya. Siapa tahu nanti kalau ketemu di jalan, ya kalau belum kenal namanya kan biasanya suka malu-malu. Jadi kalau kita ketemu udah kenal, jadi kita saling sapa. Ya. Betulan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan materi tentang kesehatan reproduksi. Ya. Biasanya kalau kita di sekolah kita belajar IPA gitu ya, kita di pondok juga belajar apa gitu, kita yang kudu ujen, kudu uyun dan sebagainya. Ada yang mondok di sini? Pernah mondok? Santren? Ada yang pernah pesantren nggak? Belum ya? Ya kenapa kita harus pelajari nih yang tentang kesehatan reproduksi? Karena otomatis ketika nanti udah menikah, ini calon yang mana? Beli sayur dulu. Ini ya? Ini calon yang mana? Yang ini ya? Ini nggak ada. Nah, kalau sudah otomatis, kalau sudah menikah, otomatis nanti kita akan bereproduksi. Apa tuh reproduksi? Kalau produksi apa produksi? Produksi. Contohnya nih, produksi tahu tempe, berarti hasilnya tahu tempe. Ya kan? Pabrik memproduksi sendal, berarti hasilnya sendal. Kalau reproduksi berarti ya laki-laki dan perempuan berproduksi, berarti hasilnya anak. Makanya reproduksi itu adalah proses hubungan suami istri ya, nanti menghasilkannya anak. Kita harus pelajari itu supaya nanti ketika kita sudah berumah tangga kita nggak tabu lagi ya gitu. Karena memang salah satu tujuan menikah itu adalah mempunyai keturunan, mempunyai anak. Salah satu tujuannya selain daripada sakinah mawaddah yang disampaikan pagi tadi, diantaranya adalah mempunyai keturunan. Nah, kenapa kita harus pelajari? Karena di Islam juga ya tujuan syariatnya adalah untuk menjaga kesehatan reproduksi. Bagaimana caranya nih supaya kita bersih, supaya kita sehat, supaya nanti hamilnya bagus ya, supaya tidak melanggar hak aturan agama ya. Kalau yang nggak tahu kan contoh, ketika istri sedang haid ya, terus lagi suaminya lagi mau dipaksakan, itu boleh nggak? Hukumnya haram. Nah kita harus tahu itu ya. Terus lagi selain daripada darah head, ada lagi yang keluar dari perempuan itu darah nifas setelah melahirkan ya. Contoh udah melahirkan nih anak pertama, yang namanya juga pengantin baru kan, baru setahun masih sono-sononya kan ya kan, apalagi kalau udah menikah, waduh puasa seminggu 2 minggu juga kan, kepala atas sih nggak pusing, cuman kepala bawah kan agak pusing. Iya. Nah bagaimana tuh kalau sedang nipas dipaksakan? Boleh nggak? Nggak boleh, haram. Selain daripada kasihan ke istrinya, karena ngelahirkan batur nyeri kene. Ya kan, baru ditoong deh, aduh. Neng udah punya anak tuh? Udah. Nah kalau udah tahu makan, udah ya tahu ya. Kalau udah lama, udah berapa tahun nikah? Udah 5 tahun. Anak berapa? Baru 1.
Pas waktu setelah melahirkannya normal apa sesar? Normal. Pas waktu itu berapa hari nipasnya? 40 hari. Rata-rata 40 hari ya. Jadi nipas itu perlu dipahami ya. Minimalnya itu adalah seketika. Pas waktu melahirkan keluar darah itu paling sedikit. Rata-ratanya 40 hari. Paling banyaknya 60 hari. Yang di kampung-kampung kebanyakan nipas itu selalu 40 hari. Itu salah ya. 40 hari itu adalah rata-rata. Ya, ada yang 30 hari, yang 35, yang 40 hari, yang 50, yang 60. Ya. Terus lagi ketika pas waktu sebelum 40 hari, pas waktu 30 hari sebulan. Suaminya kakak ratakan tuh. Iyalah. Makanya kita harus pelajari ini supaya ketika sudah menikah sudah tahu caranya. Ya. Ya kan suaminya pasti kekeretekan. Bahkan ketika pas waktu anaknya orokna, peting-peting jam 12 sayang nyusu, kan disusuan. Susunya pakai ASI kan? Oma disusuan. Bapak anak kadang-kadang sok piluan. Iya, itulah rumah tangga. Tapi kan itu adalah ibadah ketika sudah menjadi suami istri. Nu kanan ku anak, nu kiri ku bapana. Itu ibadah. Makanya ketika sudah menikah jangan lagi anggap tabu. Itu adalah ibadah sekarang. Kalau sudah menikah, kalau belum menikah makan haram. Ya. Nah, kalau seandainya ya sebelum 40 hari salah kina pokoretakan, maka istri harus cerdas. Ya, di sini sampai sini haram. Pakai tangan ya. Oke, suami nangis keluar malah lulus ini ya. Iya. Makanya istrinya yang cerdas. Kenapa? Pakai tangan suami mah haram. Tapi kalau pakai tangan istri halal. Dan ibadah buat istri. Nah, supaya itu tadi yang haram dihindari, yang halal berbentuk ibadah dilaksanakan. Ya. Terus kalau seandainya nih setelah 60 hari masih ada darah nipas. Kan maksimal 60 hari nih setelah melahirkan. Nah, itu namanya darah penyakit istihadah. Biasa perempuan pakai softtek lah, kalau orang tua dulu mah pakai lap, cocokan gitu ya. Sholatnya tetap lanjut. Hubungan suami istrinya jangan dulu. Karena masih ada darah kotor. Nah, kalau seandainya nanti dipaksakan, itu nggak sehat. Makanya kita harus tahu ilmunya. Tadi tuh, supaya kita bisa tahu cara menjaga kesehatan alat-alat reproduksinya. Baik laki-laki maupun yang perempuan. Ya, ketika dipaksakan contohnya, sedang haid dipaksakan, sedang nipas dipaksakan. Karena laki nasalakin atelan, ya, yang nama juga pengantin baru setahun 2 tahun kan masih sono. Nanti kalau sudah 10 20 tahun kayak saya udah hampir berapa tahun ya, 15 tahun 20 tahun gitu ya. Ya artinya sudah santai lagi gitu ya. Tapi kalau baru-baru masih sono-sononya ya, maka itu harus dihindari. Jangan sampai hal-hal yang haram kita malah paksakan. Nah, kalau jadi nanti ketika sedang haid dipaksakan, ketika sedang nipas dipaksakan, ya kan? Ketika sedang istihadah dipaksakan. Akhirnya kan air mani laki-laki keluar, sel telur yang dari perempuan keluar. Akhirnya kecampur dengan darah kotor. Ya enggak? Anaknya, proses pembuatan anak tadi yang reproduksi itu ada air mani laki-laki, ada sel telur perempuan, kecampuran ada yang darah-darah kotornya. Harusnya mah 2 doang nih, bersih-bersih. Air mani bersih suci. Kemudian yang sel telur perempuan bersih suci. Ada ini nih, nyolong 1. Nah, nanti ini kalau seandainya jadi anak, maka anaknya kasihan akan begini. Makanya jangan. Kenapa dilarang? Kenapa haram? Karena kasihan ke anaknya. Anaknya takut gak sehat. Ya, jelas ya. Nah, tadi tuh kita harus menjaga kesehatan. Kemudian cara jaga kesehatannya gimana? Kalau yang laki-laki contoh ya, kalau yang pakai celana dalam jangan yang ketat-ketat. Gitu. Bisa ngapun batu, ngap-ngapan ketat. Ya, yang perempuan juga sama. Ya, takutnya nanti ada bakteri segala macam. Ya, nah terus lagi sering dibersihin. Ya udah biasa itu malah kita lah udah pada dewasa, udah pada ngerti lah yang itu mah. Termasuk juga
kalau seandainya kita mau pakai baju, pakai pakaian juga harus yang menjaga aurat. Nah, laki-laki auratnya dari sini sampai sini. Kalau pakai celana kolor, dengkulnya kelihatan, turunnya ke tempo, ini haram. Makanya kalau sudah kalau kita sudah balik laki-laki, ininya wajib ditutup, jangan sampai kelihatan. Haram yang pakai celana begini nih. Kalau perempuan ya itu kayak begini. Ya. Nah, itu yang perlu kita laksanakan nanti. Kemudian yang kedua, penjagaan terhadap keturunan. Tadi itu, ketika kita menjaga keturunan kita supaya baik, prosesnya juga harus baik. Kalau seandainya prosesnya nggak baik, maka hasilnya pun nggak baik. Ya nggak? Contohlah supaya masuk di akal kita, supaya kita tambah yakin ya. Suka bikin ini nggak, kue atau masak di rumah? Suka masak kan? Suka bikin apa di rumah? Masak apa? Bikin apa di rumah? Bikin sayur. Suka bikin sayur asam nggak? Nah, contoh yang gampang sayur asam. Supaya masuk di akal kita. Kita buat sayur asam dari bahan-bahan 1, 2, 3. Ini bersih semua dicuci. Ya nggak? Ya nggak? Bersih dicuci semua. Airnya tambah juga bagus. Kemudian setelah kita persiapkan bahan-bahan ini, ya nggak? Pancinya juga tempatnya, contoh rahim perempuan juga bersih bagus. Ya. Kemudian pas waktu kita mau buat sayurnya, ada salah satu bahan yang kurang baik, yang kurang bagus. Katakanlah tadi darah kotor, atau ada katakanlah darah tikus, atau darah kucing, kecampurin ke sini. Kemudian kita satukan sini. Mau makan nggak? Kenapa nggak mau makan? Ada apa yang kotor? Di antaranya ada darah tikus, darah kotor lah, ibaratnya begitu. Ya, ini pun tadi, ini ada air mani laki-laki, ini ada sel telur perempuan, kemudian kecampurin sama darah yang kotor, atau sesuatu yang kotor, atau yang nggak bersih, contohnya ya, nih campur ke sini, hasilnya bagus nggak? Bersih nggak? Enggak. Makanya kita nanti jangan menyalahkan anak kita kalau seandainya pemikiran anak kitanya nggak bersih. Kenapa? Prosesnya juga nggak bersih. Prosesnya bersih, maka hasilnya bersih. Masuk akal nggak? Nah, kemudian yang perlu dihadiri juga, ketika sudah menikah, ya usahakan yang masuk ke dalam perut laki-laki dan perempuan itu adalah hal-hal yang halalan thayyibah, yang halal yang baik. Contoh, air mani, ini contoh air mani. Ini asal dari mana? Dari pria. Air mani yang ada di bawah di kita di sini, ya, itu dari mana asalnya? Dari makanan. Ini contoh makanan. Makanan kemudian dimakan, nyonyong, digiling di perut, separuhnya kan lagi jadi air mani, separuhnya lagi dari tenaga, separuhnya lagi hampasnya masuk ke WC. Ya enggak? Nah, kemudian setelah digiling, kemudian yang separuh jadi air mani. Nah, kalau seandainya proses di sininya nih, halalan thayyibah, bersih, kemudian proses ke sini, set. Di sininya bersih nggak? Pas jadi air mani. Bersih kan? Kan? Nah, kalau seandainya di sininya, ini makanannya contoh haram, atau nggak bersih, atau nggak sehat, atau nggak bergizi, contohnya. Dimakan, digilas, kemudian jadi air mani. Ini kotor, digilasnya kotor, enggak. Kemudian kesininya juga jadi air maninya, ya kan nggak sehat juga, benar nggak? Nah, maka ketika ini campur di sini jadi anak, maka kan ada turunannya begitu, ya nggak? Paham ya? Kemudian makanan yang haram, contohnya maling cau, contoh ya, jangan, tapi ini mah contoh aja. Maling cau, ngerti sendua semua kan? Nah, maling cau, kemudian cauna dibelem, dimakan, dijadikan pisang goreng, isuk-isuk sarapan, dimakan. Pisangnya haram, masuk ke dalam perut, statusnya haram. Kemudian separuh kebuang, kemudian jadi air mani, terdapat unsur-unsur yang haram. Jadi air mani, kemudian disalurkan ke istri, ke sini, disalurkan ke istri, ke perempuan, masuk ke dalam perut, haram, air maninya ada unsur haramnya. Kemudian jadilah anak. Ya, maka kemudian ketika anaknya lahir,
Anaknya lahir di sini, dia melakukan hal-hal yang haram, salah siapa? Salah orang tuanya, karena dia memang terbuat dari hal-hal yang haram dari sini. Jelas? Makanya dalam kitab Al-Minah Husaniyah dijelaskan bahwa hati-hatilah terhadap makanan. Karena sesuatu ketika yang kamu makan haram, maka akan membuat kamu malas ibadah. Akan membuat kamu gampang melakukan hal yang haram. Akan menjadi anak yang gak baik, akan berbuat maksiat. Kenapa? Karena dia berasal dari hal yang haram. Jangan salahkan anak, maka salahkan orang tua. Terus gimana nih, Pak? Kadang-kadang saya mah bukan yang halal aja, yang mubah atau yang katakanlah yang makruh, ya, atau katakanlah apalagi yang haram, ya. Gimana tuh? Usahakan jangan masukkan ke perut kalau yang haram. Masukkan ya ke perut itu yang halalan thayyibah. Itu gimana Pak? Kadang-kadang nggak jelas ini nemu uang yang udah lama udah diumumkan segala macam. Kalau nggak ada apa gitu ya, uang apa gitu ya, yang nggak jelas lah. Suka ada orang yang ngasih gitu ya. Nah, apalagi kalau musim kampanye gitu kan, suka yang ngasih gitu ya. Nah, jangan dimakan. Ya, buat apa? Pokoknya jangan masuk ke perut aja dah. Beli apa? Beli sendal. Kan nggak masuk ke perut. Beli pulsa. Nggak masuk ke perut. Beli bensin. Nggak masuk ke perut. Ya nggak? Nah, maka diatur seperti itu. Pokoknya usahakan yang masuk ke dalam perut itu adalah sesuatu yang halalan, toy. Jangan main masukin aja. Jelas ya? Nah, kemudian setelah itu, nanti kita setelah baik, setelah sehat, setelah bagus, laki-laki dan perempuan, nah prosesnya juga harus baik. Cara buatnya harus islami. Baca doa. Ya, dalam kitab Ukuluddin diajarkan sama Syekh Nawawi Al-Bantani, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, ya. Dalam setiap bimbing selalu saya sampaikan. Ya, pertama baca bismillahirrahmanirrahim. Baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca takbir, Allahu akbar. Baca doa, Allahumma jalin nutfata dzurriyyatan thayyibah in kana qaddarta an takhruja dzalika min sulbi. Baca doa lagi, Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana. Baru hubungan suami istri. Nah, baca basmalah, sesuatu yang baik, baca basmalah. Baca qul huwallahu ahad, mengesahkan Allah. Baca takbir Allahu akbar supaya setannya jauh. Karena ketika begitu, setan itu paling demen. Jangan, mungkin habis mantuan. Gimana nanti kalau ya, setan ikut nanam saham? Ya, makanya suka ada orang tua kadang-kadang sok ngomong anak-anak Badung, dasar dia anak setan. Ih, hari itu anak setan. Berarti nu ngomongnya bapaknya setan. Bener nggak? Saya suka kadang-kadang suka dengar gitu, suka kadang lewat yang bandel. Wah, nu ngomong dia seorang setan. Anaknya setan, berarti bapaknya mbahnya setan. Nah gitu. Makanya ketika buatnya baca takbir supaya setannya kabur. Baca doa tadi, Allahumma jalin nutfatan dzurriyyatan thayyibah in kana qadaratan takhruja dzalik min sulbi. Kita berdoa, minta ke Allah kan? Kita proses segala macam kan dari Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau menjadikan air mani ini ya, menjadikan keturunan yang baik ya. Kalau seandainya Engkau menghendaki keturunan tersebut dari tulang iga saya, dari air mani saya. Baca doa lagi, Allah menjannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah saya ya dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang telah Kau rezekikan kepada kami. Nah, karet mah digas. Ya enggak? Itu. Digas terus digasna lalahuna. Kenapa? Karena lelaki biasa sok elehan, perempuan eta tahan. Itu lamun engke lalakina menang sorangan, itu lalaki awewe padahal masih hayang, itu nanti kurang harmonis. Itu rahasia harmonis keluarga tuh di situ. Bahkan kata dokter Boyke dan lain sebagainya gitu ya, yang tentang ahli seks gitu ya, itu mengatakan bahwa salah satu agar rumah tangga bahagia itu adalah pas waktu. Karena itu salah satunya adalah kenikmatan dunia. Enak. Nyaneng ya, tos nikah ya. Oh lah, cuman awe mah biasa. Awe mah karena malunya 90. Karena ketika pas waktu sudah, laki gini ciwitan, elehan. Makanya laki-laki santai. Nah, termasuk di iklan ada obat kuat stamina buat siapa? Buat siapa? Laki saya obat kuat yang perempuan, berarti menandakan bahwa laki-laki elehan. Nah, ya enggak?
Itu. Makanya kalau seandainya kita bisa ngatur ya, pas waktu orgasmenya keluar ya, samakan dengan perempuan supaya masing-masing merasa nikmat, bahagia, ibadah masuk. Mana nggak? Iya, kadang-kadang yang menang seorang itu nggak boleh. Ya, boleh sih boleh, tapi kan menandakan egois, ingin enak sendiri. Perempuannya belum puncaknya. Ya nggak? Aing menang sorangan baik. Nah, ya. Terus setelah itu, setelah beres keluar baca doa. Alhamdulillahilladzi ja'alami. Alhamdulillahilladzi ja'ala minal ma'i basyara fa ja'alahu nasaba wasira wa kana rabbuka qadira. Beres gitu ya. Sebelum tidur usahakan wudhu dulu. Jangan tidur dalam keadaan junub. Ya. Apalagi makan, apalagi minum. Kalau mau makan, mau minum, usahakan wudhu dulu. Makruh. Kalau seandainya kita bisa lihat yang ahli mukasyafah, ulama mukasyafah, ketika kita minum, ketika kita makan setelah junub. Apa kita dalam keadaan junub, pas kegituan suami istri, kemudian kan capek, ngesang. Ya, kamu pengantin baru mah biasa 2 hari tilurit, ngesang kan? Aing minum, nggak wudhu dulu. Kalau ahli mukasyafah yang bisa lihat, ini air yang kita minum dia menjerit. Cuman mata kita makan mata biasa, nggak bisa lihat. Kalau kita minum palma, Allah gitu. Kalau sana kita lihat, makanan yang kita makan, air kue, aduh capek, makan. Dia menjerit makanan ketika orang yang makan tersebut dalam keadaan junub. Ketika pas waktu junub, ya kan, kita kemudian udah wudhu, kemudian tidur. Tidurnya baca doa, jangan lupa. Bismika Allahumma bismika, baca basmalah 21 kali tanpa nafas. Bismillahirrahmanirrahim. 21 kali tanpa nafas. Oh enggak Pak, kagak bisa. Kalau udah biasa mah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. 21 kali tanpa nafas. Kemudian baca kulhu, baca falak binas, baca ayat kursi, ya. Baca kemudian bismika Allahumma bismika. Insya Allah nanti dihindari dari godaan setan. Kemudian anaknya juga nanti akan disalahkan bagus. Ya, jangan tidur dalam keadaan junub. Biasanya laki-laki kan nggak siapa mah biasanya. Blok maka usahakan ya. Kemudian ketika pas waktu subuh mandi junub. Bisa mandinya. Niatnya nawaitul ghusla birofil hadasil akbari anjamil badani faridolillahi ta'ala. Nggak bisa apa bahasa Arabnya. Udah bahasa Indonesia, bahasa Sunda boleh. Niat kaulah mandi junub fardu kan Allah Ta'ala. Bisa aja kan. Ya, syaratnya airnya harus rata ke seluruh tubuh. Jangan sampai ada yang terhalang. Ada tato yang tempelan nggak tembus air, nggak sah. Ada kuku yang pakai kutek, yang kuteknya nggak tembus air, nggak sah. Airnya harus rata. Jangan sampai airnya itu nggak nyentuh badan kita. Usahakan. Rambutnya pakai pikoknya yang nggak tembus air. Kan ada kan yang tembus air itu kan, yang seperti apa itu, henna ya, perempuan nggak tahu henna. Terus kalau pikok itu kayak apa lagi yang tembus air sebut nanti ini yang bisnis pacar, ada yang pakai pacar gitu ya, itu tembus air. Tapi kalau seandainya pakai cat, yang pakai cat kayak cat semacam kayak cat kayu gitu ya, kan nggak tembus air tuh, maka mandinya nggak sah. Maka baca Qurannya juga jadi ibadah, sholatnya nggak jadi ibadah. Ya, jadi itu perlu diperhatikan. Kemudian hak reproduksi dan seksual itu menjamin keselamatan calon pengantin. Ketika pas waktu kita sudah menikah, obrolkan dulu. Mau punya anak langsung atau enggak? Ya, tanyakan dulu. Jangan sampai nggak diobrolin, enak-enak taunya jadi anak. Nah, obrolkan dulu. Takut nanti istrinya nggak pengen punya anak dulu, atau suaminya juga kita mau apa dulu gitu ya. Ada program yang belum tercapai. Contoh, kita lebih enak kita punya rumah aja dulu ya. Nanti kalau udah punya rumah sendiri kita punya anak, contoh gitu ya. Tergantung nanti diobrol. Atau nanti kita ingin apa dulu. Tapi ingat, ketika pas waktu mau KB ya, niat dan tujuannya adalah satu, karena takut gak terdidik. Bukan takut karena takut gak kekasih makan. Kalau kita dalam hatinya niat takut gak kekasih makan, maka KB-nya haram. Kalau takut nih saya sibuk,
Waduh ini pada sibuk, nanti anak nggak terdidik, nanti anak terlantar, nanti dikasih sama mertua, kasih sama neneknya, nyibukin neneknya. Waduh ya lebih baik kita nanti aja dulu dah. Ketika nanti kita udah enakan, kita udah santai, baru nanti kita punya anak. Nanti akan kita bisa didik. Kalau ada orang berarti kita bisa ngasih orang buat didik anak kita. Ya, satu nggak terdidik boleh. KB. Ya, jangan sampai ada niatan takut gak kekasih makan. Hukumnya boleh KB. Boleh. Ya, jadi kalau tujuannya takut gak kekasih makan, hukumnya haram. Terus lagi karena memang menjaga kesehatan, menjaga keselamatan. Contoh, ini Seneng, contoh aja ya, darahnya 200 per 130, darah tinggi. Kalau darah tinggi, Neng ya, hamil, tambah stres, melahirkan. Ketika dalam keadaan darah tinggi, taruhannya nyawa. Banyak orang yang meninggal ketika melahirkan darah tinggi. Makanya sebelum melahirkan dicek dulu darahnya, Neng ya. Waktu melahirkan darahnya berapa? Pas ya. Biasanya perempuan ketika hamil, ketika dia melahirkan, darahnya suka naik. Kenapa? Karena kaget dan juga nervous. Kemudian juga pusing, tambah lagi dia nggak pede. Kenapa? Lihat perut, pusing doi. Aing membahulang, gagah, kuali megendut. Nah, takut seperti itu. Tapi kan kalau seandainya kita udah berpikiran positif, begini, kita punya anak, bahagia banget. Ketika apalagi pas waktu lahir, dan ingat laki-laki, ketika pas waktu istri melahirkan, jangan kejauh, dampingi istri. Ya, mau ulah lalaki kebanyakan. Ya, istrinya mah, suaminya mah, kopi ngarokok di harupun kamar. Pamajikan kejeritan di jero. Jangan dicontoh kalau yang begitu ya. Dampingi istri di sini kita dampingi, pegang. Karena dia sedang memperjuangkan nyawanya, mengeluarkan anak saha, anak kita. Terus hikmahnya, kita akan tambah sayang sama istri. Kalau kita mau selingkuh juga nanti kelihat tuh istri kita sedang menjerit. Oke. Sampai sekarang saya ingat baik ketika pas waktu bantuin narik anak yang pertama, dipakum soalnya. Kan dulu istri saya kecil, sekarang aja gede ya. Kecil dulu, pinggangnya kecil. Sebelum waktu hamil minum es. Akhirnya bayinya gede. Pinggul kecil, yangnya kecil, bayinya gede. Ya, otomatis kan harus dipakum dulu. Setelah dipakum bantuan tarik ceprot, belum keluar, darah keluar, karena itu. Sedih. Sehingga nanti pas waktu kita mau selingkuh dari istri kita mikir 2 kali. Karunya apa? Nah, itu karunya anak-anak. Pamajikan dari dia mah orang jeung selingkuhan mah contohna, dia mah tahu enaknya doang, tahu bahagianya doang. Istri kita dari nol paribasa gitu ya, dari kita susah senang bersama. Makanya ketika pas waktu itu sudah berpasangan, jangan lihat yang baiknya aja. Ya pokoknya mah baik buruknya harus diterima. Ya termasuk si Neng ya. Ya, makanya ketika pas waktu hamil itu perlu diperhatikan. Kemudian menjamin keamanan calon pengantin supaya aman ya, dicek dokter, cek ke bidan dan lain sebagainya ya, supaya nanti orang tuanya sehat, bayinya sehat ya. Setelah kalau bayinya sehat, anak kitanya bagus, otaknya bagus, pasti dia akan otaknya cerdas, akan gampang belajar ya. Kalau gampang belajar akan jadi anak yang soleh soleha. Anak soleh soleha pasti bisa membanggakan kedua orang tua, keluarga besar, bermanfaat bagi agama, masyarakat, nusa dan bangsa. Oke? Nah, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau seandainya ada pertanyaan, boleh nanti ditulis kemudian ditanyakan. Kalau seandainya ada yang belum paham doanya, nanti insya Allah linknya kita kirim ke grup. Doanya tadi dihafalkan, jangan lupa ya. Kami istri baca doa. Semoga nanti kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, punya keturunan yang soleh dan soleha. Wallahuminkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.